Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu sistem rujukan dan daftar pustaka. Langsung aja kita ke intinya. Oke, yang pertama yaitu ada rujukan. Apa sih itu rujukan? Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Nah, sedangkan ada juga yang namanya daftar rujukan. Apa sih bedanya dengan rujukan? Jadi, daftar rujukan itu adalah catatan-catatan bahan-bahan dari buku, majalah, makalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang dirujuk dan dikutip langsung ke dalam tulisan gitu. Nah, di dalam rujukan ini itu biasanya berupa footnote atau catatan kaki, endnotes atau catatan dalam, dan bisa juga dalam bentuk endnotes atau catatan akhir kayak gitu. Nah, di dalam daftar rujukan ini itu juga biasanya selalu dicantumkan ada nama halaman atau biasa juga ada nama penulisnya atau pengarangnya. Nah, kemudian ada tata cara penulisan dalam rujukan. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada yang namanya body note atau catatan body. Nah, rujukannya ini itu terletak di bagian langsung pada kutipannya gitu. Kemudian yang kedua itu ada footnote atau catatan kaki. Nah, rujukannya itu berada di bagian pada bagian kaki halaman di dalam suatu kutipan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada endnotes atau catatan akhir. Nah, di dalam catatan akhir ini itu rujukannya berada di akhir sebuah karangan, yaitu setelah kesimpulan namun sebelum daftar pustaka. Nah, kemudian ada tata cara penulisan tersendiri untuk body note, footnote, dan endnote. Yang pertama itu ada body note. Nah, di dalam catatan tubuh ini itu penulisannya bisa di bagian awal, tengah, atau akhir. Nah, kemudian rujukannya itu biasanya ada di dalam tanda kurung. Nah, kemudian biasanya itu selalu ada dicantumkan nama penulis atau nama pengarang. Itu tanpa gelar. Kemudian dicantumkan tahun publikasi dan nomor halaman. Nah, kemudian yang kedua itu ada footnote atau catatan kaki. Nah, catatan kaki ini itu dilakukan apabila penulisnya ini mencantumkan sebuah nomor indeks di akhir kutipan. Nah, kemudian di bagian bawah halaman atau di bagian kaki halaman itu biasanya disertakan keterangan nomor indeks di mana untuk menjelaskan dari sumber kutipannya itu gitu. Nah, kemudian dalam catatan kaki ini itu memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam penulisannya. Nah, itu ada dalam catatan kaki itu harus ditulis di bagian bawah halaman. Kemudian untuk nomor halaman itu harus ditulis berurutan sesuai bab. Nah, kemudian catatan kaki harus ditulis dengan satu spasi. Nah, kemudian bagian pertama baris catatan kaki itu harus ditulis menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Nah, kemudian pemilihan huruf dalam catatan kaki itu harus sesuai dengan pemilihan huruf dalam naskah. Nah, kemudian judul buku itu harus ditulis dengan miring. Kemudian nama penulis atau pengarang itu harus ditulis dengan lengkap dan tidak terbalik. Nah, yang selanjutnya itu ada tata cara penulisan endnote. Nah, di dalam penulisan endnote ini itu tata caranya sama dengan penulisan footnote atau dalam catatan kaki. Nah, namun mereka memiliki perbedaan, di mana perbedaannya itu dalam peletakannya. Jika endnote itu peletakannya ada di akhir karangan atau karya tulis. Dan jika footnote itu ada di bagian kaki halaman gitu. Nah, yang selanjutnya itu daftar pustaka. Pasti kalian sudah tidak asing dong dengan yang namanya daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka itu adalah daftar-daftar atau yang berisi buku-buku yang menjadi sebuah rujukan atau referensi dalam sebuah penelitian atau percobaan. Nah, dalam penulisan daftar pustaka itu pun pasti memiliki manfaat. Nah, diantaranya itu yang pertama itu memenuhi etika dalam penulisan. Kemudian yang kedua itu sebagai tanda ucapan terima kasih kepada penulis atas data-data yang telah dijadikan referensi gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu
sebagai pendukung ide dari penulis. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai petunjuk atau untuk melacak apakah data itu benar atau palsu gitu. Nah, kemudian yang kelima itu dijadikan patokan halaman di mana data itu dirujuk atau digunakan di bagian halaman mana gitu maksudnya. Nah, selain memiliki manfaat, penulisan daftar pustaka juga memiliki tujuan. Nah, yaitu tujuannya diantaranya yaitu untuk memudahkan para pembaca dalam mencari topik yang terkait dengan membaca sumber-sumber yang telah ada di dalam daftar pustaka gitu. Jadi dalam daftar pustaka itu kan ada banyak sumber-sumbernya. Nah, para pembaca dapat mencari topik lebih dari sumber tersebut gitu, dapat membaca lebih banyak lagi dari sumber-sumber tersebut gitu. Nah, kemudian di sisi lain, daftar pustaka ini bertujuan untuk mengapresiasi penulis terhadap karyanya yang telah dijadikan sebuah referensi atau rujukan dalam penyusunan sebuah karya tulis gitu. Nah, dengan adanya tujuan ini, itu daftar pustaka juga memiliki fungsi gitu. Fungsinya yaitu salah satunya mengantisipasi kita dari plagiarisme gitu. Mengapa? Ya karena di dalam daftar pustaka itu kan memiliki sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat juga dijadikan bukti bahwa dalam penulisan karya tulis itu kita sumber-sumbernya itu menjadi bukti gitu, bahwa kita melakukannya itu dengan nyata dengan adanya sumber. Jadi tidak asal-asalan gitu dalam pembuatan karya tulis gitu. Jadi tidak dicap plagiat gitu. Nah, kemudian ada tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, jika dari sumbernya dari buku, itu penulisannya itu yang pertama itu nama penulis. Kemudian yang kedua itu tahun terbitnya. Nah, kemudian yang ketiga itu judul bukunya. Kemudian yang keempat itu tempat terbitnya, dan yang kelima itu nama penerbitnya gitu. Jadi kelima ini tuh harus berurutan dan tidak boleh diacak. Nah, kemudian jika sumbernya berasal dari jurnal, artikel atau yang sejenisnya, itu penulisannya kurang lebih dengan penulisan yang dari buku. Namun yang membedakan di sini itu judul jurnalnya itu ditulis menggunakan tanda petik 2 itu. Nah, kemudian jika sumbernya itu berasal dari internet, itu penulisannya yang pertama itu ada nama penulis, kemudian yang kedua itu tahun penayangannya, kemudian yang ketiga itu judulnya, dan yang keempat itu link atau lamannya atau webnya, dan yang kelima itu adalah waktu pengambilannya atau waktu pengaksesannya gitu. Nah, baik teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.